warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Dwi Prasetyo, NIM 1121900188, kelas C, Sistem Informasi Manajemen Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sistem. Proses evaluasi sangat penting untuk melihat permasalahan dan peningkatan kualitas dari SIM. Peran pengguna sangat penting dalam melakukan evaluasi ini karena pengguna adalah pihak yang sangat berpengaruh dengan adanya SIM tersebut. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses menjelaskan, memperoleh dan menyediakan data yang berguna untuk menilai suatu tindakan atau suatu pelaksanaan program telah berjalan dengan baik. Evaluasi sistem informasi dapat dilakukan dengan cara berbeda dan tingkatan berbeda tergantung pada tujuan evaluasi. Berikut adalah tujuan evaluasi SIM. Yang pertama adalah menentukan peningkatan yang diberlakukan dalam produk individu atau tim. Yang kedua, mengkonfirmasi bagian-bagian dari sebuah produk di mana peningkatan tidak diperlukan atau dibutuhkan. Ketiga, mencapai kerja kualitas teknik yang lebih baik, paling tidak lebih seragam dan lebih dapat diprediksi, dan untuk membuat kinerja teknis menjadi lebih dapat diatur. Selanjutnya adalah evaluasi fungsi sistem. Evaluasi fungsi sistem informasi meliputi manajemen dan pengoperasian pengolahan informasi. Yang perlu diperhatikan bahwa proses evaluasi bukan hanya menitikberatkan pada penentuan kelemahan dan keunggulan SIM saja, tetapi lebih dari itu adalah pada usaha-usaha perbaikan yang perlu dilakukan. Evaluasi fungsi SIM adalah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. Tujuannya adalah menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah ada sumber daya baru yang diperlukan? Kedua, apakah ada sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak baru yang harus diganti? Yang ketiga, apakah pengaturan kembali akan memperbaiki daya guna? Dan yang terakhir, apakah tambahan sumber daya akan memperbaiki ketepatgunaan sistem? Contoh tindakan yang merupakan hasil evaluasi ini adalah penambahan sumber daya baru, penggantian saluran data, kecepatan rendah menjadi kecepatan tinggi, penambahan kapasitas memori utama, peniadaan suatu saluran data yang tidak terpakai, penambahan pada unit memori. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam perangkat lunak manajemen data. Selanjutnya adalah evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. Pendekatan umum yang dapat dilakukan pada evaluasi ini terdiri atas langkah-langkah seperti yang pertama adalah studi kelayakan. Merupakan suatu studi yang dilaksanakan untuk penyelidikan sistem yang ada, menilai kebutuhan sistem perangkat keras atau lunak baru atau pengganti, menilai biaya efektivitas sistem yang diusulkan, dan menilai dampak sistem yang diusulkan pada organisasi. Yang kedua adalah penyiapan spesifikasi dan penawaran. Merupakan suatu daftar kebutuhan yang secara spesifik merumuskan apa yang harus dikerjakan oleh sistem perangkat keras atau lunak. Sedangkan penawaran adalah diperlukan karena lazimnya beberapa pensuplai akan menyampaikan penawaran-penawaran yang perlu dipertimbangkan secara kuantitatif, kualitatif, dan subjektif. Dan terakhir adalah evaluasi aplikasi sistem informasi. Suatu aplikasi sistem informasi dapat dievaluasi menurut beberapa ukuran, yaitu yang pertama, kelayakan teknis. Artinya, evaluasi kelayakan teknis menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dikerjakan dengan teknologi yang tersedia pada organisasi atau perlu pengadaan baru. Dan jika perlu pengadaan baru, apakah dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Yang kedua, kelayakan ekonomis.
Evaluasi kelayakan ekonomis menilai apakah manfaat aplikasi sistem informasi melebihi biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan apakah sistem mampu memberikan penambahan manfaat. Dan yang terakhir adalah kelayakan jadwal. Evaluasi kelayakan jadwal menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dioperasikan dalam batasan waktu tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya adalah evaluasi SIM dapat dilakukan dengan cara berbeda-beda, tergantung dari tujuan evaluasi SIM tersebut. Evaluasi SIM dapat dilakukan oleh salah satu dari yang pertama adalah tim audit khusus yang dikumpulkan untuk maksud tersebut yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, tim audit intern yang mengerjakan unit operasional. Dan yang terakhir, organisasi konsultasi di luar organisasi. Evaluasi dapat dilakukan pada serangkaian tingkat yang berbeda, yaitu yang pertama, evaluasi sistem informasi secara menyeluruh. Yang kedua, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Yang ketiga, evaluasi aplikasi. Selanjutnya adalah model evaluasi SIM. Ada beberapa model yang biasa dan sering digunakan dalam evaluasi SIM. Di antaranya adalah teknologi acceptance model atau TAM. Teknologi acceptance model. Model ini telah banyak dipergunakan dalam penelitian sistem informasi untuk mengetahui reaksi pengguna terhadap sistem informasi. TAM ini mempunyai beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan TAM adalah TAM merupakan model perilaku yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi gagal diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai minat untuk menggunakannya. TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat. TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM memiliki model yang baik. Yang paling penting adalah model ini merupakan model yang sederhana dan valid. Kemudian kekurangan TAM ini antara lain, TAM hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat umum saja tentang minat dan perilaku memakai sistem dalam menerima sistem teknologi informasi. TAM hanya menjelaskan kepercayaan mengapa pemakai mempunyai minat perilaku menggunakan sistem, yaitu percaya yang digunakan berguna dan mudah digunakan, akan tetapi TAM belum memberikan informasi menjelaskan mengapa pemakai sistem mempunyai kepercayaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.